Baik, mana? Baik sedikit Pak Dokter terkait dengan tugas mahasiswa psikologi di Universitas Negeri Gorontalo siswa video call kelas 1. Jadi saya mengangkat identifikasi masalah tentang rendahnya tingkat kebugaran jasmani pada daya tahan kardiovaskular anak, sehingga setelah saya identifikasi di sekolah ternyata banyak sekali siswa yang mengalami kardiovaskularnya rendah. Saat kita menyuruh mereka lari, mereka cepat sekali lelah, sehingga atas dasar itulah saya mengambil permasalahan seperti itu. Jadi yang perlu saya tanyakan Pak Dokter ini, menurut Bapak apa yang menyebabkan tingkat kebugaran daya tahan kardiovaskular anak itu menurun? Jadi beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani. Jadi untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani siswa itu ada tes. Jadi tes kesegaran jasmani Indonesia atau PKJI itu biasa dipakai. Jadi itu ada baterai tes, ada rangkaian tes yang cara melaksanakannya itu ada ketentuan. Nah, jadi itu tes itu bagus untuk kita pergunakan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani. Jadi banyak faktor yang menyebabkan daya tahan ini menurun atau memang rendah. Nah, yang pertama sekali ya sikap atau pola hidup anak-anak sekarang ya cenderung sedentari, artinya malas bergerak kan. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang ini ada banyak main HP gitu ya. Jadi tentu ini menyedot perhatian anak-anak, hobi anak untuk main game di HP gitu sekarang cenderung lebih menarik, lebih tinggi. Sehingga tentu karena kurang gerak, intinya kurang gerak bagi anak itu sendiri salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani itu. Nah, terutama sekali yang berkaitan dengan kardiovaskular. Kemudian selain itu memang tidak banyak sekarang macam-macam permainan anak ya. Permainan yang dominan melibatkan gerakan fisik. Beda dengan anak-anak zaman dahulu. Nah, anak-anak sekolah zaman sekarang kecenderungan kurang gerak diakibatkan berbagai faktor tadi. Jadi banyak permainan-permainan menarik yang melibatkan fisik sekarang sudah beralih ke permainan-permainan yang tidak melibatkan fisik, aktivitas fisik ya. Terus yang kedua Pak Dokter, menurut Bapak bagaimana metode yang tepat untuk meningkatkan rendahnya kebugaran terutama di daya tahan kardiovaskular tersebut? Satu pilihan harus memberikan gerakan yang cukup kepada anak, jadi dengan memberikan banyak permainan-permainan yang bisa melibatkan gerakan fisik ya, seperti berlari, bermain gitu ya. Nah itu contohnya permainan apa kira-kira yang tepat kan mereka? Nah, misalkan ini kalau ada permainan sepak bola ya, jadi tidak perlu pakai aturan-aturan yang resmi gitu kan, permainan bola lah, bola besar, bola kecil, kemudian tentu main ini kan akan melibatkan aktivitas fisik seperti berlari, berjalan. Ini main apa saja yang melibatkan gerakan berjalan atau berlari secara intensif, nah itu sudah akan menarik untuk mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani anak, terutama latihan kardiorespirasi. Artinya yang berkaitan dengan jalan, lari, seperti bersepeda, kemudian berenang, ya apapun, harus misalnya di kolam renang, mungkin ya ada kolam-kolam apa, ada main mereka di situ, yang melibatkan gerakan fisiknya bagi sebagian besarnya itu bergerak. Nah, dalam rentan waktu tertentu yang relatif panjang. Lalu program-program khusus misalkan kalau mau beri latihan tentu kan pilih tadi. Jadi kalau untuk melatih daya tahan umum tadi, daya tahan kardiorespirasi, itu pilihannya seperti berjalan, berlari, bersepeda, berenang ya. Nah, kemudian seperti naik gunung, kemudian ya bermain yang menggunakan waktu yang relatif panjang. Seperti itu.
Selanjutnya Bapak, kira-kira menurut Bapak sarana atau media apa yang Bapak gunakan, yang kita gunakan untuk menunjang program tersebut? Medianya atau sarananya? Sarana apa media menggunakan permainan tadi ya. Ya. Jadi intinya kenapa anak-anak malas bergerak? Karena dia tidak tertarik melakukan gerakan itu, melakukan aktivitas itu, lebih menarik main HP. Nah sekarang kita harus mampu menciptakan apa sih untuk permainan yang menarik bagi anak-anak ini. Jadi bisa dimodifikasi untuk melatih daya tahan ini, maka waktunya yang nggak panjang. Jadi untuk melatih daya tahan ini, seperti waktu misalnya 3 menit. Istirahat misalnya 3 menit. Semakin lama waktunya dia bergerak dengan intensitas lebih tinggi, dia semakin dia tahannya akan lama. Semakin panjang waktunya, semakin tinggi tingkat kecepatannya, maka dia akan menyumbangkan nanti tingkat daya tahan yang akan meningkat. Terus yang terakhir Bapak, menurut Bapak bagaimana tingkat keberhasilan jika kita menerapkan metode yang sudah Bapak sampaikan tadi? Nah, kan tergantung dari tipe anak kan. Jadi kita sebagai guru itu mesti kita harus mempelajari apa kira-kira hobi anak ini, apa permainan apa yang menarik. Dan misalnya kurang menarik, ini kita harus kreatif menciptakan variasi bentuknya seperti apa permainan ini. Nah, berhasil tidak itu yang kita tergantung daripada bagaimana kemampuan kita mengkondisikan anak ini untuk mau bergerak dengan sungguh-sungguh dalam rentan waktu yang relatif semakin lama semakin panjang, dengan ketentuan semakin lama semakin cepat. Atau kalau kita menggunakan jarak, semakin banyak jarak yang dia bisa tempuh dalam waktu yang lebih sedikit, atau dalam waktu yang lebih panjang, semakin banyak jarak yang dia bisa tempuh, makin akan menunjukkan peningkatan. Berarti intinya peningkatan itu tergantung dari kreativitas kita dalam melakukan pembelajaran. Ya. Nah, artinya kalau untuk mengukur peningkatannya hanya dua tadi. Apapun bentuk permainannya, apapun bentuk latihannya, maka hanya tergantung daripada lama waktunya dan banyak atau volume yang mampu dia selesaikan. Kalau kita pakai jarak, maka semakin banyak jarak yang bisa dia capai dalam waktu tertentu, maka itu mengukur peningkatannya. Nah, kalau misalkan hari ini memberikan waktu misalnya 10 menit, lalu dia mampu menyelesaikan jarak permainan itu misalnya sekitar 1 kilometer, ke depan misalnya dalam waktu itu dia mampu menyelesaikan jarak lebih panjang, nah, itu meningkat. Atau sebaliknya, jarak kita tetapkan misalnya tapi tentukan waktunya. Jarak 1 kilometer hari ini dia tempuh misalnya dengan 10 menit. Karena latihan terus ke depan, dia harus mampu capai lebih panjang, lebih sedikit. Nah, ini 1 kilo dia selesaikan di minggu berikutnya waktu 9 menit misalnya. Jadi dia sudah meningkat berapa? 1 menit. Tapi ada peningkatan. Ada peningkatan. Peningkatannya 1 menit itu berapa persen gitu kan? Ini ngukurnya. Ya, terima kasih Dokter. Lupa saya perkenalkan ini, mungkin bisa langsung diperkenalkan dulu Pak. Ya, saya Pak Mas Turyadi, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Spora Kabupaten Lombok Timur ya. Kemudian saya di Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan di KONI Kabupaten Lombok Timur. Kalau di cabang olahraga, Ketua Umum PBFI ya, Binaraga Provinsi, dan Ketua Umum juga di PBFI Binaraga di Kabupaten Lombok Timur. Dan sekaligus sebagai pembina juga ada puluhan cabang olahraga. Baik, terima kasih pada begitu.